Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Salim. Saya merupakan seorang mahasiswa teknik komputer di Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu aplikasi nilai Pancasila pada diri sendiri. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengaplikasian nilai sila pertama ini yaitu tetap melaksanakan ibadah di rumah atau di kediaman masing-masing saja untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Di mana sembari juga melaksanakan membaca Al-Quran dan juga berzikir bagi umat Islam yang kita harus mengambil hikmah dari tragedi yang sedang menimpa seluruh dunia ini. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pengaplikasian sila kedua ini itu dengan tidak keluar rumah jika tidak perlu untuk menghindari penyebaran virus corona ke orang lain. Dan juga kita harus ikut serta dalam berbagai acara kemanusiaan yang diadakan di lingkungan sekitar. Selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam pengaplikasian sila ketiga ini, walaupun kita dilarang keluar rumah selama pandemi ini, kita harus tetap menjaga perhubungan baik dengan orang sekitar. Jangan ada yang terpancing, karena pada saat ini banyak sekali berita-berita tidak benar atau hoax yang bisa menyebabkan perpecahan antar masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa memastikan kebenaran dari sebuah berita yang tersebar. Jangan langsung mempercayainya. Selanjutnya kita masuk ke sila keempat, di mana pengaplikasian sila keempat ini dengan cara tidak main hakim sendiri terhadap korban virus corona, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena corona ini bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah pandemik yang saat ini melanda dunia. Karena saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganggap virus corona ini sebagai aib, sehingga ketika mereka menderita virus corona, mereka takut untuk melaporkannya ke rumah sakit. Karena mereka takut nantinya mereka tidak diterima lagi oleh masyarakat di sekitar. Karena masyarakat terlalu takut pada mereka. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus bisa bijaksana dalam menanggapi pandemi ini. Selanjutnya sila kelima, di mana pengaplikasian sila kelima ini yaitu kita harus bisa bersikap adil dalam bertindak. Jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti menimbun masker, hand sanitizer, termasuk memborong semua kebutuhan rumah tangga tanpa memikirkan orang lain di luar sana yang sangat membutuhkan. Selanjutnya, kita masuk pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang pertama itu sila pertama, ini mengandung makna ketuhanan, di mana meyakini bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan sebagai mahasiswa, walaupun tugas yang menumpuk, kita tidak boleh melupakan yang namanya agama dan juga ibadah. Kita harus tetap beribadah di tengah kesibukan tugas. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua ini merupakan nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersikap sopan terhadap dosen walaupun tidak bertatapan muka dan memiliki adab yang baik terhadap sesama mahasiswa dan juga kepada dosen. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga ini bernilai tentang persatuan, di mana sebagai mahasiswa kita harus tetap menjaga persatuan dan hubungan baik dengan mahasiswa lain maupun dengan dosen. Jangan sampai ada yang terpecah belah hanya karena masalah sepele. Selanjutnya sila keempat. Walaupun kita tidak bertatapan muka, namun gagasan, ide, dan juga peran kita dalam organisasi yang kita ikuti tidak boleh hilang. Karena organisasi tidak hanya berkumpul tatapan muka, namun juga sarana untuk mengumpulkan gagasan yang ada di pikiran kita, dan juga kita juga harus bermusyawarah untuk memutuskan apa sikap organisasi yang kita ikuti dalam menghadapi pandemi ini. Selanjutnya, sila kelima, di mana dalam sila kelima ini sebagai mahasiswa kita harus adil dalam membagi waktu dan juga kesibukan. Jangan gara-gara kita sibuk dalam melakukan suatu pekerjaan, kita melalaikan kepentingan dan pekerjaan yang lain. Dan juga dalam mengerjakan tugas, kita harus bisa adil dalam pekerjaannya. Jangan ada yang memilih-milih dosen ataupun mata kuliah. Kita hanya mengerjakan mana saja yang kita sukai dan mana yang tidak kita sukai kita tinggalkan. Jangan sampai ada yang seperti itu.
Selanjutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga. Nilai dari sila pertama yang dapat kita aplikasikan yaitu mengingatkan seluruh anggota keluarga yang lain agar tetap beribadah walaupun hanya di rumah. Selanjutnya, nilai sila kedua yang dapat diaplikasikan yaitu tetap menjaga adab di rumah, sopan santun, dan tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar rumah, dan menuruti apa perkataan orang tua. Nilai sila ketiga juga dapat diterapkan di rumah, yaitu dengan tidak bertengkar sesama anggota keluarga, dan juga harus tetap menjaga keharmonisan antara anggota keluarga. Selanjutnya sila keempat, di mana dalam sila keempat kita harus bisa melakukan diskusi dan saling tolong-menolong dalam memecahkan suatu masalah, baik tugas maupun kepentingan lainnya. Dan dalam rumah, nilai sila kelima ini juga bisa diterapkan, yaitu adil dalam bersikap, tidak egois dalam mencukupi kebutuhan selama kita tidak boleh keluar rumah. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Di mana sila pertama yaitu dengan cara mengindahkan peringatan dari pemerintah agar tetap beribadah di rumah. Yang kedua, yaitu dengan cara memanusiakan para korban corona, karena virus corona bukanlah sebuah aib, tapi suatu penyakit atau musibah yang menimpa dunia ini, jadi kita tidak berhak untuk melakukan hal-hal yang tidak manusia pada korban yang terjangkit virus corona, seperti mengusir mereka dari kampung, tidak mengizinkan mereka dikuburkan di kampung mereka. Selanjutnya sila kelima, yaitu bersikap adil dan tidak egois terhadap orang lain. Karena tidak semua orang yang berkecukupan, ditambah karena wabah ini banyak orang yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan. Sehingga bagi mereka sangat susah untuk menyambung hidup, maka kita harus bisa bersikap adil dalam segala hal. Terutama dalam belanja makanan. Jangan sampai kita berlimpah makanan, sedangkan orang lain di luar sana banyak yang kekurangan makanan. Dan demikianlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jika kita berbicara tentang Pancasila, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi dicetuskan pertama kali oleh Antoine de Saint-Exupéry dan telah dikenalkan sejak abad ke-18 Masehi silam. Bertujuan untuk menyamakan gagasan dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan bersifat sistematis. Di mana pengertian ideologi secara umum juga dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu, bersifat mengikat dan juga tersistematis. Sedangkan pengertian ideologi secara harfiah dapat diartikan menurut asal katanya. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yang menyusun terciptanya istilah ideologi, yaitu kata ideos atau ideo dan juga kata logos atau logi. Kata ideo berarti ide atau juga gagasan dan dalam pemikiran. Sedangkan kata logi atau logos juga diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka secara bahasa, arti ideologi adalah segenap pemikiran atau ilmu yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Selanjutnya kita akan membahas pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu William James, di mana William James mengemukakan bahwa pengertian ideologi yaitu a total view of talk about life, yang ditulis dalam buku yang berjudul Varieties, Religious Experience, di mana buku tersebut menyebutkan bahwa ideologi merupakan pemikiran manusia yang dapat digunakan untuk merajuk pada totalitas yang dapat ia lakukan. Selanjutnya, pengertian ideologi menurut Mubiarto. Dalam buku kumpulan tulisan Pancasila sebagai ideologi tahun 1991, Mubiarto menyebutkan bahwa pengertian ideologi adalah sebuah
sebagai jumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja, atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam ideologi yang ada di dunia. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme atau ideologi liberal. Ideologi liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik dalam hal politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan, yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan hukum yang lain. Selanjutnya yaitu ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan juga modal, yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, dan menyamaratakan semua orang. Selanjutnya ideologi kapitalisme, di mana ideologi kapitalisme merupakan sebuah paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dan modal yang sekecil-kecilnya. Kapitalisme dapat dulu diartikan sebagai susunan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan. Pada paham kapitalisme, uang atau modal memegang peran penting dalam pelaksanaan politik dan juga kebijakan kapitalisme. Selanjutnya, ideologi anarkisme, di mana ideologi anarkisme atau anarkis adalah sebuah pemahaman yang meyakini bahwa semua bentuk pemerintahan dengan kekuasaan merupakan institusi yang mendorong penindasan kehidupan pada negara, pemerintah, dan instrumennya harus dihancurkan atau dihilangkan. Selanjutnya, ideologi sosialisme, di mana sosialisme merupakan ideologi yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perseorangan serta swasta. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah keberjalannya usaha yang hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja, tapi juga melayani kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan di atas, muncullah suatu pertanyaan. Apakah Pancasila termasuk ideologi? Pancasila sebagai ideologi negara, artinya seluruh warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila jika sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi, hal ini tentunya berlaku untuk pemerintahan dan seluruh warga negaranya. Pancasila sebagai ideologi terbagi menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan salah satu ideologi yang tidak bersifat kaku. Maksudnya ialah ideologi yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Namun, nilai-nilai yang terdapat pada ideologi terbuka bersifat tetap dan tidak berubah ataupun tidak langsung operasional. Maka, dari itu setiap kali harus dieksplisitkan, sehingga penjabaran ideologi dapat terlaksana dengan kritis dan rasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi yang tertutup. Pancasila sebagai ideologi tertutup merupakan gagasan atau ide cita-cita juga sebuah pandangan yang mutlak terhadap tidak dapat diingkari serta wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pancasila sebagai ideologi tertutup memiliki sifat totaliter atau berusaha mengawasi gerak-gerik setiap masyarakat dan memaksakan kehendak terhadap masyarakat. Dan juga Pancasila sebagai ideologi tertutup juga bersifat diagmatis sehingga tidak dapat dikritik ataupun diubah. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.
di mana menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksial, yaitu panca yang artinya 5, sila dengan vokal i pendek artinya batu, sendi, alas, atau dasar. Sila vokal i panjang artinya peraturan, tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan dalam istilah Pancasila dalam vokal i pendek yang memiliki arti makna leksial, berbatu sendi ilmu, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dalam huruf i bermakna 5 aturan tingkah laku penting. Selanjutnya pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widioningrat mengajukan suatu masalah. Khususnya, akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu masalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian memberi nama istilah dasar tersebut, Soekarno memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip ini disebut sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikatakan istilah Pancasila, namun yang dimaksud dengan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya pengertian Pancasila secara terminologis. Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdiri dari 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang diwakili seluruh rakyat Indonesia. Dan demikianlah pengertian dari Pancasila. Demikianlah video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.